Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu dari PPG Prajabatan Pendidikan Geografi. Kali ini akan menjelaskan atau memaparkan pemaparan presentasi kami mata kuliah pembelajaran sosial dan emosional. Di sini saya akan ngebahas dulu yang pertama itu tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam pembelajaran sosial emosional. Yang pertama itu adalah kemampuan dalam memahami peserta didik secara mendalam, baik dalam situasi pribadi maupun sosialnya. Guru ini kadang harus memiliki kemampuan untuk memahami si peserta didik ini benar-benar secara mendalam, baik dalam pribadi maupun sosial emosional. Sosial emosional sendiri, ini guru dituntut untuk memiliki keterampilan interpersonal dan keterampilan untuk mengendalikan emosi. Dan yang ketiga, jadi guru harus memiliki keterampilan untuk menerapkan kompetensi-kompetensi dari pembelajaran sosial emosional dengan setiap mata pelajaran yang ada. Next, kita akan ngebahas mengenai kasus yang ada yang berkaitan dengan hal yang tadi, di mana ini didapatkan dari pengalaman kami kelompok satu, khususnya ketika mengajar. Jadi untuk poin yang pertama ini kita kemarin dapat pengalaman di SMA 1. Jadi ketika di dalam kelas kondisi siswa ini sangat tidak kondusif atau kurang kondusif dan susah dikondusifkan oleh guru sehingga guru juga ini berpengaruh gitu dengan keadaan sehingga emosinya juga kurang stabil gitu untuk mengendalikan kondisi peserta didik tersebut. Nah, kalau yang ini sendiri ini pengalaman kami. Jadi ketika di dalam kelas sebetulnya kami dulu ketika masuk ke kelas di awal kami belum terlalu paham mengenai karakteristik peserta didik sehingga kami agak kesulitan gitu untuk mengajar mereka di kelas. Nah, sehingga dari kesulitan tadi peserta didik itu berbeda, nah kebutuhannya juga berbeda, kita harus menyusun berbagai rencana serta teknik pembelajaran buat bisa terfasilitasi oleh kita sebagai guru. Bagaimana sih cara sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Cara sekolah untuk mendukung itu bisa menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran. Jadi pembelajaran sosial emosionalnya ini bisa diintegrasikan di berbagai mata pelajaran. Di dalam pelajaran atau dalam kasus-kasus tertentu, sekolah itu memfasilitasi peserta didik untuk berdiskusi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Kemudian yang keempat, mendesain kelas berlitera, di mana salah satunya terdapat zona emosi. Di dalam suatu kelas itu adakan satu buah zona yang namanya zona emosi, di mana zona ini sangat berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional. Secara sekolah tadi ada tantangan-tantangan nih yang akan sekolah hadapi, di mana sekolah harus benar-benar menyesuaikan pembelajaran sosial emosionalnya dengan fase perkembangan remaja. Jadi tantangannya juga nggak semua guru itu punya bekal basic psikologi pendidikan, di mana guru tuh harus mengenal benar-benar kompetensi psikologis dari peserta didik. Dan daya kreativitas tersebut, ini tantangan yang ketiga, guru itu dalam mendesain konsep kelas berliterat. Saya akan lanjutkan. Apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Iya, tentunya. Karakteristik peserta didik dapat mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional karena peserta didik memiliki karakteristik yang unik dan berbeda-beda satu sama lainnya. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada penerapan pembelajaran sosial emosional yang menjadi hal baru atau bahkan bertentangan dengan kebiasaan yang mereka lakukan. Kondisi sosial emosional yang kurang baik akan membuat suasana belajar menjadi tidak nyaman. Bagaimana cara menghadapi kendala tersebut? Untuk menghadapi kendala tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, guru perlu mengetahui kondisi emosional peserta didik sebelum memulai pembelajaran. Misalnya seperti bertanya mengenai kabar, ataupun bertanya mengenai perasaan, bagaimana hari ini kabarnya, dan lainnya. Kemudian dengan cara membuat profiling peserta didik bisa dilakukan dengan cara mengadakan wawancara atau memberikan angket atau Google Form yang di dalamnya terdapat beberapa data peserta didik seperti kondisi sosialnya, kondisi ekonominya, minat, ataupun gaya belajar masing-masing peserta didik. Selanjutnya yaitu dengan cara membangun kedekatan emosional
kepada peserta didik. Bisa dilakukan dengan membangun kedekatan di luar kelas, saling bertegur sapa atau mengobrol. Nah, dalam strategi ini sangat dibutuhkan agar apa yang kita sampaikan dapat mudah dimengerti, dipahami, bahkan dikuasai oleh peserta didik. Laskar Pelangi menceritakan tentang beberapa anak yang memiliki cita-cita cukup tinggi karena keterbatasan tempat dan keterbatasan fasilitas. Bila Anda sudah menonton film tersebut, apa yang bisa Anda pelajari dari film tersebut berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan? Hal yang dapat dipelajari dari film Laskar Pelangi itu, yang pertama, guru dapat menjadi agen perubahan di lingkungan sekolah dengan membantu dan membimbing peserta didik untuk mencapai potensi yang dimilikinya secara maksimal. Nah, di mana dalam film tersebut terdapat guru yang memiliki dedikasi yang sangat tinggi untuk membantu peserta didik belajar dan tumbuh. Meski peserta didik menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya dan budaya yang konservatif. Dengan adanya motivasi, bimbingan, dan dukungan dari guru, maka peserta didik mampu menunjukkan semangat belajar dengan tekun hingga mampu memperoleh prestasi dan kesuksesan dengan segala keterbatasan yang dihadapi. Analisis pembelajaran sosial emosional dalam film Laskar Pelangi. Yang pertama, self-awareness, di mana ketika Bu Mus dihadapi dengan peserta didik yang memiliki keunikan tersendiri. Mulai dari Lintang yang memiliki kepribadian baik, ada Mahar yang jago dalam hal seni dan sebagainya, di mana ada sebuah momen tentang yang ternyata seorang anak kecil itu mengalami yang namanya puberitas dan dapat dukungan dari para teman-temannya. Kemudian ada self management. Yang pertama, sepeninggalnya Pak Harvan, Bu Mus tetap mampu mengelola emosi dengan baik dan tetap memiliki keinginan untuk mengajar. Walaupun pada awalnya Bu Mus sempat down karena selain kepergian Pak Harvan, kepergian guru yang sebelumnya. Ketika hanya Ikal dan Lintang saja yang masuk sekolah, peserta didik mampu untuk bangkit kembali dan tetap berkeinginan untuk sekolah kembali. Ketiga, relationship skills, di mana ketika kelas sedang mengalami kebocoran dan sedang dibereskan, Pak Harpan memilih untuk belajar di luar sekolah. Peserta didik mampu melakukan komunikasi yang positif dengan teman-temannya. Self-awareness atau empathy. Rumus dan peserta didik memiliki etika Yang kedua, Bu Mus dan memiliki ayah tunggal dan Lintang harus putus sekolah demi merawat ketiga adik. Jadi menjadi garda terdepan dalam menyemangati teman-temannya, tetapi harus berkorban menjaga adiknya. Yang terakhir, responsible decision making. Yang pertama, Bu Mus dan Pak Harpan tidak gegabah dalam mengambil keputusan, di mana sekolah tidak bisa berjalan, serta didiknya hanya ada 9. Pada akhirnya Tuhan memberikan kesempatan untuk menjalankan pembelajaran. Mus dan Pak Harpan tetap bertahan untuk mewujudkan cita-cita mereka sebagai agent of change, walaupun dihadapi dengan kondisi dan keadaan yang memprihatinkan. Akhir, Lintang mengambil keputusan yang bertanggung jawab setelah ayahnya meninggal, dan ini sesuatu yang sangat luar biasa, terutama bagi seorang anak sekolah dasar yang bisa mengambil keputusan dengan sangat tepat. Di sini saya akan melanjutkan pemaparannya berkaitan tentang analisis film Dead Field Society. Ini menceritakan sekolah elit di Amerika, Akademi Welton, bermula dari kehidupan 7 orang siswa yang merasakan ketidaknyamanan dengan peraturan di sekolahnya. Kemudian pemikiran mereka tentang ilmu pengetahuan berubah setelah datangnya guru baru yang mengajarkan sastra Inggris kepada mereka. Guru tersebut itu adalah John Keating yang juga merupakan alumni sekolah tersebut. Guru ini mengajarkan dengan metode yang berbeda, yang berbeda dari budayanya. Siswa yang 7 ini
cari inspirasi dengan proses belajarnya. Film ini mengandung pesan moral ya, sekaligus menyindir pemikiran-pemikiran ortodoks. Kemudian terdapat salah satu jargon yang sering diucapkan oleh John Keating, yaitu lakukan apa yang ingin kamu lakukan, atau seize the day. Semua perkataannya itu yang terlontar dari mulut John Keating seolah-olah masuk ke dalam diri 7 siswa tersebut. Nah, namun apa yang diajarkan oleh John Keating ini dianggap tidak baik oleh pihak sekolah karena melenceng dari prinsip akademik Welton gitu. Dari hal itu dapat kita lihat bahwa adanya konflik antara siswa, guru, sekolah, dan juga orang tuanya. Analisis pembelajaran sosial emosional dalam film ini yang pertama itu ada empati. Dilihat dari John Keating yang mengajar dengan cara yang berbeda dari budaya sekolahnya. Cara tersebut itu dilakukan demi meningkatkan motivasi peserta didik. Kemudian ada mindfulness. Di sini dilihat dari John Keating selalu menanamkan istilah Zaizdei, yaitu lakukan apa yang ingin dilakukan. Langkah ini dapat melatih peserta didik ya dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian ada compassion, di mana compassion ini John Keating meminta peserta didik untuk melakukan merobek ya halaman buku dan juga meminta peserta didik untuk menaiki meja. Dan langkah ini adalah salah satu pemikiran positif dan kepedulian terhadap peserta didik. Kemudian ada critical thinking, yaitu di mana John Keating ini meminta peserta didik untuk berkeliling melihat profil sekolah. Hal tersebut itu adalah salah satu metode pembelajaran untuk melatih cara berpikir dalam memperoleh suatu informasi. Nah, langkah ini mendapat kemampuan peserta didik untuk membangun relasi satu sama lain. Saya akan melanjutkan tentang sekolah rimba ya. Pada dasarnya sekolah rimba ini menceritakan tentang seorang perempuan yang bernama Butet yang dia itu sudah selama 3 tahun bekerja di lembaga konservasi di Provinsi Jambi. Nah, suatu hari beliau mendapatkan mandat atau pekerjaan di daerah Provinsi Jambi, tepatnya di kalangan suku pedalaman. Dalam penempatan ini, Butet ini menemukan hidup yang diinginkannya, yaitu dengan mengajarkan baca, tulis, berhitung kepada anak-anak masyarakat asli dari suku anak dalam tersebut. Itu jadi yang dapat diambil yaitu adalah kegigihan yang ditularkan dari seorang Butet tadi dalam memberikan pendidikan kepada masyarakat itu sangat kuat gitu keinginannya. Jadi seorang guru juga perlu punya perjuangan yang sama untuk meyakinkan masyarakat bahwa pendidikan itu sangat penting agar pendidikan ini dapat menjadi bekal supaya masyarakat tidak mudah untuk ditindas oleh pihak luar. Untuk analisis dalam PSE-nya, di self-awareness, kita bisa lihat bahwa salah seorang peserta didik yaitu Bungo, dia itu menyadari bahwa dirinya belum bisa baca dan tulis karena dia tidak mau terus-menerus dibohongi orang luar, maka dia giat untuk belajar gitu, ingin belajar dengan gurunya atau Butet. Self managementnya bahwa Butet itu diminta untuk pergi meninggalkan Makler Hilir karena dirasa membawa penyakit atau kutukan kayak gitu. Tekanan dari masyarakat tadi, Butet itu memilih untuk merasa tenang dan tidak marah. Kesadaran sosialnya, Butet itu selalu memperhatikan kondisi setiap siswanya. Seperti dalam percakapan, di satu sisi Butet mengatakan bahwa mereka sudah mengantuk kalau belajar terlalu malam. Untuk keterampilan dalam berhubungan sosial atau resilience, ini ketika Butet datang ke Makler Hilir dengan membawa sejumlah makanan, itu berarti di sana Butet menunjukkan sifatnya bahwa dia ingin menjalin relasi yang baik gitu di antara Butet dan masyarakat di sana. Dan keputusan yang bertanggung jawab Butet itu untuk tetap mengajar di pedalaman meskipun dalam aplikasinya itu mendapatkan
banyak tantangan. Dari ketiga film tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang guru itu harus menjadi agen perubahan yang dimana guru mempunyai peranan penting dalam menumbuhkan sumber daya manusia melalui pendidikan dan melalui PSE dapat membantu peserta didik untuk mengelola interpersonal dan emosional yang dimilikinya. Sebagai agen perubahan, guru harus memiliki kesadaran diri dan kemampuan untuk membangun hubungan yang positif dengan peserta didik serta mampu menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan latar belakang peserta didik. Cukup sekian, terima kasih presentasi pemaparan dari kelompok 1. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.